Award pada pagi hari ini. Adapun susunan acara kita pagi ini, yang pertama ada pembukaan, kemudian yang kedua pemaparan aspek administrasi akuntabilitas kinerja dan sinergitas program pemerintah desa oleh juri. Kemudian yang ketiga ada sesi diskusi dan tanya jawab. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Baik Bapak Ibu, untuk membuka kegiatan pada pagi hari ini, sekaligus memberikan arahan kepada kita semua, mohon izin kepada Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Badung, Bapak Putu Agus Aribrata SEMSI, waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator Bu Yuli pembukaannya. Bapak Ibu, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan, namo buddhaya, selamat pagi. Yang kami hormati tim juri yang sudah hadir, kami lihat di sini dalam satu ruangan sepertinya Bu Bu Dewayu, Gung Indah Puspadewi, eh, Bu Kabak, juga kami sudah lihat hadir. Bu Anak Agung Istri Raka Pratnyani SH, ini juga sudah hadir. Beliau akan menjadi jurinya Pemda. Tadi Bu Dewa Ayu adalah jurinya dari tingkat desa. Kemudian Bapak Dwitia Premandana Putra, niki juri dari kelurahan. Oke, kelurahan. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, seperti yang Bapak Ibu ketahui, hari ini kita akan melaksanakan tanya juri terkait aspek akuntabilitas, nggih, khusus untuk akuntabilitas. Jadi eh, seperti seperti kegiatan sebelumnya bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah murni ingin bertujuan membantu Bapak Ibu peserta Mangupura Award untuk bisa menyusun bukti dukung guna memenuhi pemenuhan indikator penilaian Mangupura Award tahun ini. Jadi forum ini bisa menjadi ruang diskusi, konsultasi antara peserta dengan tim juri khususnya terkait dengan akuntabilitas, aspek akuntabilitas ketika Bapak Ibu menemui kendala atau kesulitan dalam memenuhi penyusunan bukti dukung eh, pada aspek akuntabilitas ini. Sehingga kami harapkan Bapak Ibu dapat memanfaatkan forum ini untuk benar-benar mendiskusikan atau menanyakan kepada tim juri kesulitan-kesulitan yang Bapak Ibu temui terkait pemenuhan indikator ini. Nah, untuk itu hari ini seperti yang kami sampaikan tadi kami telah menghadirkan tim juri khusus terkait dengan akuntabilitas sehingga Bapak Ibu dapat lebih eh, intens lagi berdiskusi apa kesulitan yang Bapak Ibu temui. Nah, sehingga Bapak Ibu bisa memenuhinya dan menjadikan eh, Mangupura Award ini bukan saja sebagai ajang kompetisi, tapi kami harapkan nanti Mangupura Award ini merupakan sebuah instrumen untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan. Nggih. Itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada tim juri yang telah hadir, kemudian para peserta juga yang sudah hadir pada hari ini, yang baru 66 orang, baru 66 orang yang hadir. 66 akun yang hadir. Kalau hari pertama lebih dari 100 yang hadir, nah mudah-mudahan lagi sebentar bisa menambah lagi. Oke. Demikian yang dapat kami sampaikan untuk membuka acara ini. Selanjutnya waktu kami kembalikan kepada moderator untuk membimbing atau menggaidan acara niki. Waktu kami kembalikan, kami akhiri dengan pramesanti Om Santi 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 Om. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Kabak atas pembukaan dan arahan yang telah disampaikan. Baik Bapak Ibu, untuk topik tanya juri kali ini, kita akan membahas mengenai aspek penilaian administrasi akuntabilitas kinerja. Dan pada pagi hari ini juga telah hadir tiga dewan juri kami dari Biro Organisasi Setda Provinsi Bali
yang nantinya akan berbagi penjelasan dan insight terkait aspek penilaian administrasi akuntabilitas kinerja mengukur award. Nah, mungkin kami izin dulu untuk menyapa para dewan juri yang sudah hadir pada pagi hari ini. Jika berkenan, mungkin para juri bisa open kamera terlebih dahulu, supaya Bapak Ibu peserta juga bisa lebih dekat dan lebih familiar dengan para narasumber kita pagi hari ini. Baik, untuk juri yang pertama, ada Ibu Ana Agung Istri Raka Pratnyani yang merupakan juri administrasi akuntabilitas kinerja tingkat perangkat daerah. Selamat pagi, Ibu Gung Pratnyani. Selamat pagi. Kemudian yang kedua ada Bapak Dwitya Premandana Putra yang merupakan juri program administrasi akuntabilitas kinerja tingkat kelurahan. Selamat pagi Bapak Dwitya. Selamat pagi, Ibu. Ini. Dan yang terakhir ada Ibu Dewa Ayu Agong Indah Puspadewi yang merupakan juri administrasi akuntabilitas kinerja tingkat pemerintah desa. Selamat pagi Bu Gong Indah. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu juri yang di sela-sela kesibukannya sudah meluangkan waktu untuk hadir di acara Tanya Juri pada pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu, manfaatkan kesempatan ini karena para juri hadir langsung di sini. Jadi, jika ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa langsung ditanyakan dan didiskusikan bersama juri pada sesi diskusi dan tanya jawab. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke sesi pemaparan terkait aspek penilaian administrasi akuntabilitas kinerja dan sinergitas program pemerintahan desa. Untuk sesi pemaparan ini akan disampaikan oleh Ibu Dewa Ayu Agung Indah Puspadewi kepada Ibu Gung Indah. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, nama budaya, rahayu, rahayu. Izin, apa suara yang terdengar dengan jelas nih? Sudah terdengar Ibu. Baik. Sebelumnya terima kasih moderator sudah mengenalkan kami para tim. Izin kami menjadi satu layar Bapak Ibu karena kebetulan kami instansinya dari satu, jadi kita menggunakan layar satu saja. Jadi untuk pemaparan, kami akan memaparkan satu pemaparan yang mencakup semua aspek dari akuntabilitas dari perangkat daerah, kelurahan maupun pemerintahan desa. Izin yang saya screen nih. Baik Bapak Ibu, terkait akuntabilitas kinerja, tentunya ini bukanlah hal pertama kalinya, ini sudah umum kita dengar dan sering kita laksanakan dalam kehidupan kita di dalam pemerintahan ini. Nah, untuk akuntabilitas kinerja tersebut, tentunya biasanya kalau di level pemerintahan atau perangkat daerah, biasanya kita mengenal istilahnya namanya sakit. Sedangkan di pemerintahan kelurahan sama pemerintahan desa memang untuk kelurahan lebih kita lebih mengenal dengan laporan kelurahan, sedangkan kalau di akuntabilitasnya, sedangkan kalau di pemerintahan desa lebih cenderung kalau akuntabilitas itu kita berkaitan dengan laporan RKPD namanya ataupun LPPD Bapak Ibu. Baik, untuk akuntabilitas ini, mengapa kita perlu mengukur akuntabilitas kinerja? Tentunya Niki akuntabilitas Niki bukan sekedar laporan administratif Bapak Ibu, melainkan instrumen manajerial untuk memastikan setiap rupiah anggaran berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Nah, tiga entitas kunci memiliki peran dan bobot evaluasi yang berbeda-beda Pak Ibu. Jadi kalau kita perhatikan pada perangkat daerah, jadi nanti pada untuk penilaiannya ini nanti fokus pada keselarasan strategis atau cascading dari sistem makro dan kelengkapan administrasi kinerja yang utuh. Nanti lebih jelas nanti Bu Gung yang akan menjelaskan selaku juri dari perangkat daerah. Sedangkan untuk di kelurahan, fokusnya pada perjanjian kinerja operasional dan pelaporan capaian yang berdampak langsung ke masyarakat Bapak Ibu.
Nah, karena kelurahan niki kan perpanjangan dari perangkat kecamatan nih. Jadi pemerintah kecamatan, jadi idealnya niki walaupun begitu di kelurahan tetap nanti idealnya sih menyusun pohon kinerja dan perjanjian kinerja untuk para perangkat daerah, perangkat aparatur kelurahannya seperti itu nih. Jadi sedangkan di level desa, Bapak Ibu nanti fokus pada kualitas perencanaan, yaitu meliputi RPJMDes, RKPDes, LPPDes nih sebagai alat manajemen strategis untuk menjawab kebutuhan warga. Jadi walaupun ini berbeda-beda entitas, berbeda bobot penilaian, namun tujuannya satu, yaitu bagaimana kita mewujudkan kinerja yang terukur dan berdampak. Demikian Bapak Ibu. Next. Jadi untuk di level perangkat daerah, jantung sakit nikel adalah pada logika penjenjangan kinerja atau cascading. Jadi bagaimana kita memastikan sasaran strategis daerah diturunkan menjadi tindakan nyata individu, Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita level-level di OPD itu kita jenjangkan sesuai dengan tujuan sasaran dan indikator di perangkat daerah masing-masing, Bapak Ibu. Seperti contoh bagaimana misalnya di level 1, jadi di level 1 itu nanti bagaimana kita menggambarkan terkait sasaran strategisnya. Sasaran strategis itu di mana di sini ada sasaran strategis itu mencakup kalau di level Pemdanya ada sasaran strategis kepala daerah atau gubernur atau bupati seperti itu nih. Sedangkan kalau di level perangkat daerah, sasaran strategisnya ini nanti diampu oleh kepala OPD-nya masing-masing seperti itu nih. Jadi di sana nanti menjabarkan terkait bagaimana ultimate outcome makro secara makro seperti itu nih. Misalnya contohnya contoh sasaran strategis itu meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Nah, dengan indikator persentase penduduk miskin. Nanti. Maaf. Next. Ya. Baik, maaf Bapak Ibu, ada kesalahan teknis. Jadi untuk level 2, yaitu pada sasaran di level 2 ini kebanyakan nanti diampu oleh eselon 3 di perangkat daerahnya Bapak Ibu. Jadi diturunkan ke sasaran perangkat daerah. Jadi dari indikator sasaran strategis persentase penduduk miskin dengan sasaran strategis meningkatnya kesejahteraan masyarakat diturunkan menjadi sasarannya meningkatnya kualitas koperasi. Ini salah satu contohnya Bapak Ibu. Ini misalnya di perangkat daerah mungkin di dinas koperasi seperti itu nih Bapak Ibu nih. Nah, itu lalu diturunkan lagi ke level yang ketiga, bisa juga nanti ini diampu oleh level 3, bisa diampu mohon maaf tadi level 2 itu di sasaran eselon 2, terus yang ketiga level 3 lagi untuk eselon 3 Bapak Ibu. Jadi dijanjikan lagi diturunkan, misalnya contohnya sasarannya adalah meningkatnya kapasitas manajerial pengurus. Lalu diturunkan lagi ke level 4, di level subkegiatan biasanya diampu oleh eselon 4 atau jakung di tingkat eselon 4-nya. Jadi bisa nih contohnya terlaksananya BIMTEK seperti itu nih. Jadi lebih dia ke operasional Bapak Ibu seperti itu. Nah, inilah contoh level penjenjangan kinerja yang menjadi kunci Bapak Ibu setiap perencanaan atau akuntabilitas kita di level perangkat daerah Bapak Ibu. Ini hal yang sangat krusial. Jadi kuncinya ini ada di penjenjangan kinerja atau cascading di perangkat daerah Bapak Ibu. Jadi level ini bisa juga bisa dikatakan level logika framework ya, yaitu sebab akibat itu jika maka.
adalah level-level penjenjangan kinerja yang biasanya paling sering ini menjadi catatan atau rekomendasi setiap kita melakukan evaluasi terkait akuntabilitas kinerja. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi untuk arsitektur instrumen penilaian sakit, jadi instrumen evaluasi disesuaikan dengan mandat, skala, dan fungsi masing-masing entitas pemerintahan Bapak Ibu. Jadi mulai dari perangkat daerah, kelurahan, dan kelurahan desa. Jadi kalau di level perangkat daerah, nanti fokus utamanya kita tekankan pada manajemen kinerja sistemik Bapak Ibu, di mana komponennya ada pohon kinerja sebesar 50% dan administrasi aktif 50%. Ini kita selaku juri ya Bapak Ibu, kita mengkompolir selain memang kemarin sudah disosialisasikan penilaiannya oleh di bagian organisasi atau tim Mamukuro Award. Nah, kita niki mengerucut sedikit nih terkait aspek akuntabilitas kinerja ini sesama tim juri kita membuat instrumen sesuai entitas masing-masing penilaian ini di masing-masing perangkat daerah, di perangkat daerah, kelurahan maupun desa, Bapak Ibu. Sedangkan untuk fokus di kelurahan, nanti kita eksekusi dan akuntabilitas pelaporan, Bapak Ibu. Jadi komponennya nanti kita akan melihat pohon kinerja, terus ada perjanjian kinerja dan laporan kinerja kelurahan tentunya nih Bapak Ibu. Sedangkan di level pemerintahan desa, Niki nanti fokusnya perencanaan desa dan transparansi dampak, Bapak Ibu. Jadi nanti komponennya ada kepatuhan RPJM desa, terus RKPD desa, LPPD desa, plus bonus penghargaan. Jadi apabila desa itu mempunyai penghargaan atau memperoleh penghargaan, nanti tolong juga diupdate nih biar kita tahu gitu, minimal kan aturannya 2 tahun terakhir nih. Nah, ini dan tentunya nanti fokusnya juga apakah program-program di desa itu berdampak langsung ke masyarakat. Sama juga untuk di kelurahan juga seperti itu nih, maupun di perangkat daerah semuanya nanti fokusnya kita akan memberi dampak bagi nyata kepada masyarakat seperti itu. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu untuk instrumen penilaian perangkat daerah ini bagaimana nilai efektivitas cascading dan kelengkapan siklus aktif secara utuh Bapak Ibu. Jadi dari pohon kinerja dan cascading nanti kita bobot pisahkan 50% dari bagaimana pohon kinerja di level perangkat daerahnya. Sedangkan untuk administrasi aktif bobotnya 55% ini nanti kita akan melihat dokumen wajib ya yang harus ada, yaitu Renstra, Renja, RKT, RKA. Itu nih harus ada nih di perangkat daerah. Terus ada kualitas tujuan, yaitu rumusan hasil jelas, indikator kinerja utama, operasional, perjanjian kinerja, dan dijabarkan secara periodik. Begitu pula pelaporan dan evaluasi. Jadi LKJIP disusun, direview, dan dipublikasikan. Terus dibuatkan rekomendasi tindak lanjut apabila ada catatan dari hasil review tersebut, Bapak Ibu. Begitupun nanti untuk masing-masing nanti namanya rencana aksi untuk sakitnya di perangkat daerah juga agar dibuatkan laporan evaluasi triwulan nih per triwulanan. Terus untuk mandat digital tidak lanjutnya evaluasi internal wajib diunggah ke ESR Kemenpan RB gitu. Ini nanti instrumen penilaian di perangkat daerah yang akan kita cek Bapak Ibu akan cermati lebih mendalam. Nah, untuk next untuk kunci penilaian, kunci suksesnya, nanti standar dari kami yaitu akuntabilitas kinerja harus dimanfaatkan secara strategis dalam mengambil keputusan, peningkatan capaian pembangunan, tentunya agar dilakukan perbaikan yang berkelanjutan seperti itu nih. Jadi tentunya nanti bisa diformalkan dan dipublikasikan tepat waktu, bagaimana dokumen perencanaan Renstra ataupun PK perangkat daerah bukan hanya sekedar draft saja nih, tapi nanti sah hukum dan bisa diakses oleh publik. Tentunya kan di awal tahun kita sudah menyusun PK. Terus untuk monitoring triwulanan,
Niki tercapaian rencana aksi tidak hanya dievaluasi setahun sekali, melainkan dipantau pelaksanaan untuk deteksi dini, Bapak Ibu. Terus ada juga evaluasi, rekomendasi evaluasi internal tahun lalu harus dieksekusi tahun ini tanpa bukti tidak lanjut SKP itu nilai maksimal tidak akan tercapai. Jadi niki wajib niki tindak lanjut niki ada Bapak Ibu untuk ESR, tindak lanjut hasil evaluasi ke wajib kita tindak lanjutnya kita upload di ESR. Lanjut. Nah, untuk instrumen penilaian kelurahan, titik berat bergeser pada kesepakatan target atau PK dan akuntabilitas laporan untuk laporan kelurahan di Bapak Ibu. Jadi ada 3 langkah Bapak Ibu, ya di mana step pertama tentunya pohon kinerja bagaimana pemenuhan menggambarkan keterkaitan logis tujuan dan sasaran kelurahan digunakan sebagai acuan pengelolaan. Idealnya itu kelurahan seharusnya juga menyusun pohon kinerja Pak Bu, tidak hanya di kecamatan di Bapak Ibu. Ya, jadi dia idealnya dia kelurahan itu juga menyusun jadi turunan dari level di kecamatan tersebut di Bapak Ibu. Lalu langkah kedua, perjanjian kinerja pemenuhan memuat sasaran dan indikator yang selaras dengan tugas kelurahan, target realistis, dan dapat diukur mutlak menjadi acuan pelaksanaan tugas. Nah, untuk PK NIKI bisa diambil dari rencana kerjanya di kelurahan. Terus lanjut, langkah ketiga, laporan kinerja di mana disajikan berbasis perbandingan indikator lawan target di Bapak Ibu, membuat analisis bukan sekedar tentang kegiatan dan menjelaskan keberhasilan dan kendala digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan. Nanti Bapak Ibu tentunya kalau membuat laporan kinerja kelurahan pasti sudah ada sistematikanya, silakan itu dilaksanakan, dipenuhi seperti Bapak Ibu. Jadi fokus utamanya nih ke bagaimana administrasi dimanfaatkan secara strategis untuk perbaikan berkelanjutan yang berdampak bagi masyarakat di kelurahan tersebut. Sedangkan untuk instrumen penilaian desa, di mana Niki menjadikan dokumen perencanaan sebagai alat manajemen strategis utama desa. Nah, untuk catatan di rencana jangka menengah desa, Bapak Ibu nanti yang harap tentunya ini sudah selesai, RPJMD kan memang sudah ditetapkan. Lalu untuk RKPDes tentunya Bapak Ibu juga sudah menyusun karena tidak ada rencana kerja tahunan. Jadi di mana di RPJMDes ini visi, misi dan tujuan tergambar jelas, program selaras murni dengan kebutuhan masyarakat digunakan sebagai acuan. Bapak Ibu yang harap Niki nanti tentunya RPJMD Bapak Ibu sudah selaras nih bersinergi dengan RPJMD di Kabupaten Badung seperti itu nih. Yang harap nanti antara visi, misi, tujuan itu memang dibuat ada satu batas sendiri nanti yang menjelaskan bagaimana antara keselarasan antara visi misi bupati dengan visi misi di tingkat desa seperti itu Bapak Ibu gitu. Bagaimana tujuannya, programnya itu bersinergi dengan program-program yang ada di tingkat kabupaten. Itu nanti akan yang cek secara detail Bapak Ibu. Kalaupun memang karena ini RPJMD sudah disusun, maka nanti untuk tambahannya bisa dibuatkan dalam bentuk laporan untuk sinergitas antara program-program maupun visi misi di level desa dengan visi misi di kabupaten Indonesia Bapak Ibu. Nah, untuk RKPDes, jadi rencana kerja pemerintahan desa nanti diturunkan secara konsisten dari RPJMD. Setiap kegiatan memiliki target dan indikator yang jelas. Nah, nanti Bapak Ibu, bagaimana kalau RPJMD kan jangka menengah Bapak Ibu bisanya 5 tahun sampai 8 tahun seperti itu. Jadi untuk RKPDes itu dari masing tahunan itu diturunkan per tahun seperti itu. Jadi RKPDes itu lebih sempit mengerucut seperti itu Bapak Ibu. Silakan nanti kami akan mengecek secara detail. Yang harap nanti dokumen-dokumen yang diupload ke dalam sistem yang diberikan oleh tim juri Mangupuro Award atau bagian organisasi di Badung nanti agar penguploadnya itu jelasnya Bapak Ibu yang karena pengalaman tahun kemarin itu banyak itu
yang diupload itu kepotong Bapak Ibu, kepotong ataupun tidak jelas gitu nih, karena mungkin foto diupload jadinya tidak jelas kami baca, kami cermati, susah kami gitu. Yang harap biar tidak ada lagi dipotong-potong. Kalau idealnya sih kalau bisa sebaiknya dalam bentuk PDF Bapak Ibu, ya dalam bentuk PDF. Kalau misalnya cuma mungkin di kolom tanda tangan aja pengesahan itu bisa ditampilkan. Nah, untuk laporan kinerja, untuk LPPDS-nya, Niki disajikan sistematis membandingkan capaian dan target. Nah, silakan itu Bapak Ibu kan setiap sudah membuat target-target setiap tahun itu nih, target-target, terus nah bagaimana capaian realisasinya itu dilakukan secara perinci di laporan kinerja LPPDS-nya, Bapak Ibu. Nanti kita akan mengecek apakah memang tercapai atau tidak target di masing-masing desa tersebut. Jadi nanti syarat mutlaknya diinformasikan ke masyarakat mungkin melalui media sosial atau papan pengumuman desa. Jangan saja masing-masing pemerintah desa tentunya mempunyai media sosial Bapak Ibu seperti nanti namanya Facebook, Instagram seperti ini. Mungkin ada yang TikTok malah seperti itu, silakan itu bisa. Itu adalah media resmi kita untuk menyampaikan informasi ke masyarakat. Nah, untuk bonus penghargaan ini, Bapak Ibu memang ini salah satu poin juga nih, poin untuk penilaian kita, di mana apabila desa memperoleh penghargaan tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional dalam 2 tahun terakhir, silakan diupload ke Bapak Ibu. Semakin banyak penghargaan yang diperoleh desa, tentunya nilainya akan semakin tinggi. Lanjut. Niki Bapak Ibu, secara umum Niki matrik evaluasi lintas entitas yang perbandingkan di masing-masing Niki titik beratnya penilaian akuntabilitasnya bisa Bapak Ibu lihat, yaitu untuk fokus utama, dimensi fokus utama di level perangkat daerah ini nanti kita akan nilai terkait cascading ya Bapak Ibu nih, cascading kinerja, sedangkan di level kelurahan nanti kita melihat eksekusi dan analisis pelaporan, sedangkan di desa kita melihat perencanaan dan transparansi warganya gitu nih. Terus untuk dimensi dokumen kunci nanti perangkat daerah harus menyiapkan RENSTA, IKU, RKA, LKJIP nih, sedangkan di kelurahan ada pohon kinerja, PK dan laporan kinerja. Nanti di desa ada RPJMDes, RKPDes dan LPPDes. Terus untuk distributor robot, nanti maksudnya Niki nanti namanya persentasenya Niki masing-masing Niki 45% cascading, 40% admin, sedangkan di kelurahan 10% pohon kinerja, 40% PK dan 50% laporan kelurahan. Sedangkan untuk di desa penyetak per dokumen ditambah ekstra penghargaan. Nah, Niki sudah ada berapa nanti poin-poin persentase penilaiannya. Terus untuk bukti transparansi untuk perangkat daerah kita minta publikasi sistem exhaustive review niki apa sudah dilakukan, apa sudah diinput seperti itu nih. Terus di kelurahan kita minta laporan dianalisis untuk dievaluasi, sedangkan di level desa ada papan pengumuman desa atau media sosial. Nah, untuk hasil akhir nanti pengambilan keputusan berbasis data di level perangkat daerah, di kelurahan peningkatan hasil layanan operasional, sedangkan di desa pembangunan selaras dengan kebutuhan masyarakat. Ini matrik-matrik yang akan kita gali Bapak Ibu, kita cermati di masing-masing sesuai level entitasnya. Lanjut. Nah, kalau anatomi indikator kinerja sukses Niki, tentunya Niki di level perangkat daerah nih Bapak Ibu, tentunya dalam menyusun cascading itu pasti kita punya indikator-indikator. Nah, inilah nanti namanya syarat untuk penyusunan indikator yang kita kenal adalah SMART, ya Bapak Ibu. Pokoknya nanti tidak akan yang dijelaskan secara rinci karena tidak sering kita sampaikan setiap kita melakukan pendampingan ke kabupaten kota. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, ini di level perangkat daerah juga. Jebakan penyusunan atau kesalahan fatal yang harus dihindari, ini kadang-kadang kita sering dari tahun ke tahun nih, kadang-kadang kita masih juga jebakannya itu sering kita lihat adalah
kadang memaksa pohon kinerja menyesuaikan dengan anggaran yang sudah ada, hanya menyocokkan dengan kegiatan Kedipas internet. Dan harusnya kan identifikasi dengan kebutuhan orang terlebih dahulu baru dialokasikan anggaran atau istilahnya mandi follow program. Jadi itu Pak Ibu. Jadi juga kadang Tibakannya juga kadang kita laporan kinerja kita kadang hanya menampilkan relasi secara data, sebenarnya tidak dijelaskan lebih mendetail. Kita hanya menampilkan tabel-tabel, tanpa berbicara tabel-tabel tersebut. Idealnya itu kan kita ulas analisis seperti itu. Kalau setiap kita menampilkan tabel data seperti itu. Terus juga Niki kadang sasaran kegiatan di bawah tidak berkontribusi pada pencapaian sasaran strategis di atasnya. Nanti perhatikan juga level peningkatan kinerjanya agar bersinergi antara atas dengan sampai ke bawah. Ya. Nah, Niki Bapak Ibu, jadi evaluasi sakit pada perangkat daerah, kelurahan dan desa pada hakikatnya bukan sekedar penggunaan dokumen kepatuhan, ini adalah instrumen rekayasa transformasi budaya kerja birokrasi. Jadi langkah praktis yang harus Bapak Ibu lakukan tentunya untuk level Niki harus review pohon kinerja. Silakan pastikan setiap indikator dari kepala daerah hingga tetap terhubung dengan logika sebab akibat yang tidak terputus. Peningkatan kinerjanya. Terus lakukan diagnosis mandiri, gunakan instrumen dan matrik dalam dokumen ini sebagai audit internalisasi dan instansi Anda agar sebelum evaluator datang. Terus nilai tertinggi adalah milik entitas yang berani mengeksekusi rekomendasi perbaikan dari tahun sebelumnya. Itu Pak Ibu, jadi akuntabilitas kinerja niki kita bekerja benar dan berdampak besar. Jadi semuanya niki bermuara pada bagaimana kinerja kita memberi dampak nyata ke masyarakat. Baik Bapak Ibu, mungkin demikian yang dapat yang sampaikan terkait gambaran umum terkait aspek akuntabilitas kinerja. Sedangkan yang tambahan sedikit untuk aspek sinergitas Bapak Ibu ini khusus untuk pemerintahan pemerintah desa nih Bapak Ibu, yang harap nanti Bapak Ibu tentunya niki tahun lalu sempat sudah yang singgung niki pada desa-desa yang maju ke langkah selanjutnya. Yang harap nanti tentunya Bapak Ibu di masing-masing desa niki kan sudah tahu visi misinya Bapak Bupati niki ada misinya ada 7 Bapak Ibu. Masing-masing misi niki dari 7 misi niki tentunya kan mempunyai program-program Bapak Ibu. Mulai dari misi 1 niki yang lihat ada 8 program, terus misi kedua ada 11 program, misi ketiga ada 5 program, misi keempat ada 3 program, misi kelima ada 7 program, misi ke-6 ada 4 program, dan misi ke-7 ada 4 program. Nah, yang harap niki untuk masing-masing pemerintahan desa untuk sinergitas, aspek sinergitas, yang harap nanti agar misi antara Bapak Bupati dengan visi misi di desa Bapak Ibu nike nanti tolong dikaitkan, disinergikan di Bapak Ibu. Misalnya misi 1 Bapak Bupati, misi 1 Bupati nike nyantol dengan misi keberapa di perangkat di desa Bapak Ibu seperti itu. Jadi tolong nike ingin yang lihat sinergitasnya apakah misi 1 nike misalnya terkait terkait memperkokoh kerukunan hidup umat beragama serta melestarikan tradisi adat, seni dan budaya Bali. Jadi itu misalnya misi 1. Nah di desa apakah misi 1 ada misi di desa itu ada berkaitan bersinergi nggak dengan misi 1 di level pemdanya, level bupati. Ya kan itu nanti tolong disinergikan. Terus begitu kan diturunkan ke dalam misi 1 ini ke dalam 8 program. Silakan nanti program-program ini apakah program-program di desa itu juga melaksanakan program-program apa yang ada di misi 1-nya Bapak Bupati seperti itu nih.
Nanti tolong nanti silakan Bapak Ibu bisa buat dalam bentuk laporan maupun dalam bentuk tabel-tabel yang berkaitan bersinergi. Yang tidak akan yang memberi keleluasan bagi perangkat desa untuk menyampaikan sinergitas program-program di level kabupaten dengan program-program di level desanya masing-masing. Silakan bisa dalam bentuk tabel, bisa dalam bentuk laporan. Dan idealnya sih nanti harus lengkap sih Bapak Ibu, lebih bagus sih dalam bentuk laporan nih, karena itu tentunya nanti ada anggarannya, ada foto-foto kegiatan tentunya. Silakan itu tambahan untuk aspek sinergitas nih. Nanti untuk lebih jelasnya kalau ada yang masih belum jelas silakan nanti kita dalam sisi diskusi kita bahas. Mungkin demikian Pak Kabak, yang kembalikan kepada moderator. Sekian dari penyampaian kami. Selanjutnya kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Om Santi Santi Santi. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bu Gung Indah, Bapak Dwikia, dan juga Ibu Gung Pradnya atas pemaparan dan insight yang telah disampaikan terkait aspek penilaian administrasi, akuntabilitas kinerja, dan sinergitas program pemerintah desa. Nah, semoga penjelasan tadi dapat memberikan gambaran yang lebih jelas bagi Bapak Ibu, khususnya terkait teknis dan poin-poin yang menjadi perhatian dalam penilaian nantinya. Nah, Bapak Ibu, setelah kita mendengar seluruh sesi pemaparan dari para dewan juri, sekarang saatnya kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Baik Bapak Ibu, kami akan membuka kesempatan untuk sesi open mic bagi Bapak Ibu peserta yang ingin bertanya secara langsung kepada dewan juri. Silakan Bapak Ibu dapat raise hand terlebih dahulu, kemudian nanti akan saya persilahkan, dan selanjutnya Bapak Ibu silakan menyebutkan nama dan instansi sebelum menyampaikan pertanyaan. Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan terkait aspek penilaian administrasi akuntabilitas kinerja? Mungkin jika Bapak Ibu malu untuk bertanya, mungkin bisa langsung dari kolom chat Bapak Ibu untuk bertanya. Baik Bapak Ibu, apakah penjelasan tadi sudah jelas nih? Mohon izin Pak Kabak, jika tidak ada yang bertanya dari perangkat daerah, kelurahan atau desa, bagaimana Pak Kabak? Baik, terima kasih moderator.
Atau sepertinya tidak ada kesulitan untuk dari teman-teman peserta Mangupura Award ini terkait akuntabilitas. Eh, Kalau tidak ada yang bertanya, mungkin bisa dibuka di chat di 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 link yang biasa kita berikan itu untuk Niki. Melalui media Bapak. Ya, kalau tidak ada, eh, kita cukupkan. Kalau tidak ada, memang berarti mungkin memang benar-benar sudah bisa atau tidak ada kesulitan bagi perangkat daerah dalam memenuhi aspek ini. Oke. Kalau pengalaman sebelumnya kan banyak yang nanya itu terkait inovasi. Nah, mungkin untuk akuntabilitas khusus belum ada yang bertanya. Oke. Mungkin kita kasih waktu lagi 5 menit untuk para perangkat daerah. Oke, menyiapkan pertanyaannya. Oke, baik Bapak. Baik Bapak Ibu, kami memberikan waktu selama 5 menit untuk Bapak Ibu mempersiapkan pertanyaan. Jika memang dalam waktu 5 menit tersebut Bapak Ibu tidak ada pertanyaan, nanti kami akan tutup sesi tanya juri Mangopuro Award Faida pagi hari ini. Baik, mungkin kalau misalnya tidak ada yang bertanya, ini saya cek ada beberapa masuk pertanyaan dari IG. Jadi kami tadi sudah menjalankan beberapa responden agar bisa menyampaikan pertanyaan melalui IG Mangupura Award. Jadi untuk pertanyaan pertama, mohon bisa dibantu bagi para narasumber. Yang pertama, apa kesalahan paling umum yang menyebabkan nilai administrasi akuntabilitas rendah? Yang mungkin dari pengalaman-pengalaman para dewan juri sebelum-sebelumnya, mungkin apa yang menyebabkan nilai akuntabilitas itu bisa rendah gitu. Mungkin saya berikan waktu ke para narasumber. Persilakan. Terima kasih atas waktunya.
terkait dengan pertanyaan apa kesalahan yang paling umum yang menyebabkan dari nilai akuntabilitas rendah itu. Kalau di perangkat daerah itu berawal dari kesalahan dalam penjenjangan kinerja nih Bapak Ibu. Seharusnya penjenjangan kinerja itu disusun lebih awal sebelum ada dokumen perencanaan. Jadi dari penjenjangan kinerja ini itu akan dituangkan ke dalam dokumen perencanaan, di mana dari level-level strategis, taktis, dan operasional itu akan masuk ke dalam dokumen perencanaan, mana yang akan menjadi tujuan, sasaran, dan kegiatan maupun di subkegiatan pada dokumen perencanaan. Sehingga kesalahan yang juga dilakukan itu berawal dari adanya logika terbalik nih Bapak Ibu dalam penyusunan penjenjangan kinerja. Sehingga yang seharusnya jika maka atau sebab akibat itu ada logika terbalik sehingga menyebabkan penjenjangan kinerja atau penuangan ke dalam dokumen perencanaan itu kan menjadi salah. Oke. Sudah itu yang ketiga, banyak penjenjangan kinerja itu dilakukan seperti yang saya sampaikan tadi, seharusnya di awal itu penjenjangan kinerja itu disusun setelah ada dokumen perencanaan, sehingga dipaksakan jadinya cascading itu masuk menjadi ke dalam penjenjangan kinerja itu dalam penyusunan poin kinerja, sehingga itu akan melanjutkan kesalahan seterusnya ke dalam dokumen-dokumen dalam penyusunan baik RPJMD itu di tingkat Pemda maupun di tingkat perangkat daerah dengan menyusun rensa, renja, dan selanjutnya. Nah, itu akan menyebabkan juga penurunannya ke dalam cascading yang sudah ditentukan di Permendagri 90 itu juga menyebabkan tidak ada relevansi. Mungkin itu yang bisa sampaikan, nanti mungkin kalau perangkat daerah masih ada, silakan nanti bisa dilakukan diskusi atau pendalaman dengan kami, bisa lewat WA bisa, kami siap untuk membantu. Teman-teman mungkin Pak saya sampaikan, terima kasih. Iya, matur semua Bu Gung Rako. Baik, jadi terkait dengan kesalahan-kesalahan umum ya yang terjadi biasanya terkait dengan akuntabilitas kinerja sudah dijawab oleh Bu Gung Rako. Di sini wonten pertanyaan malih dari BKPSDM dari Pak Wawan niki. Izin bertanya, di mana kami bisa melihat acuan untuk 7 instrumen wajib pada pelaporan evaluasi dan capaian kinerja. Dan yang kedua, bagaimanakah cara menghindari redundansi sasaran di pohon kinerja? Mohon bisa dibantu dari Bapak Ibu juri, dipersilakan. Terkait dengan redundansi dalam penyusunan poin kinerja, itu seharusnya kita sudah mengetahui level-level dari dalam penjenjangan kinerja mana akan menjadi level di tingkat strategis, taktis maupun operasional. Sehingga dari kinerja yang lebih penjenjangan itu dari kinerja yang lebih tinggi ke kinerja yang lebih rendah dan seterusnya sampai ke tingkat operasional. Jadi tidak ada penjenjangan di dalam penjenjangan itu ada sasaran-sasaran yang sifatnya terulang lagi. Nah, terulang lagi sudah ada di sasaran strategis, muncul lagi di sasaran taktis maupun di operasional. Sehingga kita harus mengetahui penjenjangan itu mana yang tingkatnya yang lebih besar, yang lebih dulu, sudah itu yang tingkat intermediate, nah itu baru intermediate sampai ke operasional dan sampai ke tingkat yang kerja gitu. Nah, jadi redundansi itu kita harus melihat dari besar kinerja yang di atas itu lebih besar, lalu diturunkan menjadi kinerja yang lebih kecil. Jadi tidak ada pengulangan dari kinerja tersebut baik dalam bahasa kinerja maupun dalam indikator kinerjanya. Jadi itu mungkin. Oke.
Nomor 1 instrumen. Nggih, semua Bu Gung. Nika untuk pertanyaan Nah, yang ini kedua. yang pertanyaan nomor 1, Pak. Iya, yang pertama Nika di mana kami bisa melihat Yang acuan. lanjutkannya mohon izin Iya, Pak terus. Pak dan rekan nih. Untuk instrumen yang wajib pelaporan kinerja, Nika ada 7 instrumen itu ada di Permen-Pan 53/2014, Nika di bab 3. Nika ada 7 instrumen yang wajib diisi dalam pelaporan kinerja. Oke. Nanti Bapak Ibu bisa dibuka kembali di Permen-Pan 53 tahun 2014. Nah, ini ada di bab 3 7 instrumen itu baik dengan realisasi, terus ada yang harus diisi ini adalah penjelasan atau yang harus diisi terkait dengan keberhasilan, kegagalan yang terkait dengan menjadi indikator-indikator yang sudah diperjanjikan. Seperti itu. Nggih. Lanjut teman nggih. Nggih, matur suwun semua Bu Gung Raka. Iki wonten lagi pertanyaan dari IG yang masuk. Bagaimana jika terdapat kegiatan yang tidak tercantum dalam perencanaan awal? Punapi nika apakah dari sisi nilai bisa berkurang atau punapi WC-nya? Nggih, terus dari tim juri. Untuk kegiatan yang tidak ada di rencana awal, nah niki semuanya sungki tergantung pada pengimplementasian dari awal dari penjenjangan kinerja ke dalam dokumen perencanaan itu nanti dituangkan ke dalam cascading yang sudah ditetapkan di dalam misalnya Permendagri 90. Nah itu kan sudah ada kegiatan, subkegiatan. Nah disitulah nanti akan tidak ada keselarasan antara cascading dengan penjenjangan kinerja atau dengan dokumen perencanaannya. Seharusnya kalau kita berbicara masalah keselarasan, di mana kita menyusun penjenjangan kinerja dituangkan ke dalam dokumen perencanaan, dari dokumen perencanaan ini dituangkan ke dalam nomenklatur Permendagri 90, itu seharusnya sudah menjadi satu kesatuan dia, sudah selaras dia. Jadi kalau tidak ada kegiatan di luar itu yang bukan kira-kira berarti dia tidak selaras saja di jadinya nih. Walaupun nanti di penjenjangan kinerja itu di level operasional itu kan tidak semuanya bisa masuk ke dalam penjenjangan kinerja ke cascading Permendagri 90. Nah, tetapi di sana seharusnya sudah kelihatan dia yang di operasional nanti akan menjadikan rumahnya dia di kegiatan atau di subkegiatan sesuai dengan nomenklatur yang sudah disiapkan. Ya, jadi kalau di luar kegiatan itu, nah niki yang perlu ditanyakan kok ada kegiatan di luar perencanaan, nah niki misalnya. Ya, jadi niki sudah tidak bukan ada keselarasan. Ya, ini yang sering dicatatkan oleh Menpan, ketidakselarasan antara Renstra, Renja dan RKA. Nah, itulah pentingnya dalam pemenuhan dokumen dari evaluasi eksternal itu yang dilihat. Itu yang dilihat kenapa dia tidak selaras seperti ini, supaya tidak ada kegiatan yang muncul tidak sesuai dengan perencanaan seperti itu. Mungkin itu yang saya sampaikan. Iya, matur suksema Bu Gung. Selanjutnya niki terkait dengan sinergitas program. Bagaimana cara menunjukkan dampak nyata program desa terhadap pembangunan kabupaten? Apakah keberhasilan program harus dibuktikan dengan data statistik ataupun API? Nggih, terus dari tim juri. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Terkait bagaimana cara menunjukkan dampak nyata, tentunya Bapak Ibu siap di masing-masing desa, kan Bapak Ibu sudah menyusun perencanaan, ini namanya rencana kerja desa RKPDes nih Bapak Ibu. Nah di sana tentunya kita sudah menyusun program kegiatan
di desa yang disesuaikan, disinergikan dengan program yang ada di level kabupaten, Bapak Ibu. Jadi dalam program-program itu tentunya Bapak Ibu sudah menyediakan anggaran, seperti ini. Jadi anggarannya berapa, bagaimana rencana kegiatannya. Nah itu sekarang dari semua program kegiatan tersebut tentunya sudah kita dilaksanakan, dari Bapak Ibu di desa itu membuat program kegiatan, tentunya itu dilaksanakan dan diberi anggaran untuk kegiatan program kegiatan tersebut. Nah, jadi dari semua NIKE kan kita kegiatan sudah berjalan, terus realisasinya bagaimana, anggaran berapa berjalan, terus kegiatannya sudah berjalan. Nah, di sana kan kita membuat laporan Bapak Ibu. Dari semua program kegiatan yang sudah kita lakukan itu, bagaimana itu sekarang penerapannya di desa, di masyarakat, berdampak enggak seperti itu. Itulah nih. Jadi caranya kita tentunya nanti kita membuat laporan Bapak Ibu, laporan hasil kegiatan tersebut dari program kegiatan tersebut. Nah, itulah cara kita menunjukkan dampaknya ke masyarakat. Dan tentunya kita harus buatkan itu laporan Bapak Ibu. Jadi setiap program kegiatan yang Bapak Ibu laksanakan itu harus semuanya ada laporannya, hasilnya. Apa hasil dari kegiatan itu dalam bentuk laporan. Itulah yang nanti yang minta nanti agar itu ada nih dalam program aspek sinergitas program pembinaan desa niki dengan kabupaten nanti harus ada nih Bapak Ibu, ini salah satunya laporan-laporan. Jangan sampai kosong nih Bapak Ibu, itu pengaruhi nilai juga Bapak Ibu nih. Jadi seperti tadi yang lanjutkan juga sedikit terkait administrasi nike nanti untuk level desa Bapak Ibu, yang minta nanti untuk administrasi Bapak Ibu untuk indikator RPJMD itu kan bobotnya RPJMD itu bobotnya 30%. Nah, itu bukti dukungnya tentunya jelas Bapak Ibu nih. Ya tadi yang sampaikan jangan sampai ada yang kepotong nih. Terus nanti tentunya ada data penduduk, bukti pendukungnya seperti bagaimana apakah ada tim penyusun RPJMD, ada acara musyawarah desa, apa ada peraturan desa, itu bukti pendukung itu semua harus ada, itu harus lengkap nih. Itu melalui indikator nilai Bapak Ibu nih. Terus untuk ETAPDS-nya juga niki ETAPDS-nya tentunya karena kita menilai evaluasi tahun 2025, tentunya harus ETAPDS tahun 2025 gitu Bapak Ibu nih. Terus untuk pelaporan kinerja atau LPPD desanya tentunya niki apakah niki sudah dikumpul karena idealnya kan 3 bulan minimal tuh maksimal bulan Maret gitu ya batas akhir pelaporan kinerja. Silakan itu disampaikan terus diinformasikan juga laporan kinerja itu melalui media sosial di desanya masing-masing. Terus untuk penghargaan juga nanti silakan, nanti mempengaruhi banget nanti penilaian di desa Bapak Ibu. Sekian. Nggih, matur suksema Bu Agung Indah. Niki wonten pertanyaan malih dari Ibu Veronica. Izin bertanya, apakah ketercapaian target kinerja perangkat daerah dalam hal ini sasaran dan IKU berpengaruh terhadap penilaian? Mungkin ini Bu Gung Rako yang menjawab. Terus. Terima kasih. Jadi bahwa ketercapaian target dari target kinerja di perangkat daerah, nah, termasuk sasaran yang ada yang menjadi IKU juga nih, sasaran IKU-nya ini sangat berpengaruh terhadap penilaian apabila dalam ketidaktercapaian dan tercapainya target itu tidak ada penjelasan dalam pelaporan kinerjanya. Jadi misalnya dalam 7 instrumen kan sudah jelas keberhasilan dan kegagalan. Di situ kalau tidak ada penjelasan kenapa bisa tidak berhasil, kenapa bisa berhasil, itu kan ada deskripsi, ada penjelasan. Sehingga kalau tidak ada penjelasan yang akhirnya yang mendukung kenapa tidak berhasil itu dalam IKU-nya dan sasaran-sasaran dan yang ada di IKU itu, tentunya itu akan memerlukan pengurangan dalam penilaian. Ini harus ada penjelasan seperti disampaikan di Permenpan 53
tahun 2024 terkait dengan pelaporan, bahwa laporan itu adalah menjawab perjanjian kinerja, di mana perjanjian kinerja itu diambil juga dari IG-nya, sehingga kalau tidak ada penjelasan kenapa berhasil dan tidak berhasil, itu juga akan mengurangi dari penilaian. Itu wajib. Menpan pun sudah melakukan itu. Jadi harus ada penjelasan. Walaupun nanti tidak berhasil, itu ada penjelasan kenapa tidak berhasil, kenapa tidak tercapai, dan kedepannya harus melakukan apa. Itu harus diisi, sehingga dengan terisinya tersebut sudah kita menjelaskan kenapa dan kenapa tidak berhasil, itu sudah sudah melakukan hal yang benar. Jika tidak ada penjelasan, inilah yang akan mengurangi penilaian. Dan tentunya kalau memang dasar dari perencanaan, memang tidak semuanya masalah yang terpenting dalam perencanaan, tentu tidak ada keberhasilan dalam perencanaan itu memang ada. Jadi itu memang risiko. Jadi yang jelas yang saya sampaikan bahwa tidak tercapainya target kinerja sesuai dengan sasaran dan itu ada penjelasan yang dijelaskan dalam laporan kinerja. Nah, itu yang harus dilakukan. Jadi kalau sudah ada, tentunya penilaiannya sudah tahu baik. Tapi kalau tidak ada, itu akan mengurangi penilaian. Terima kasih. Penjelasan. Baik Bapak Ibu, itu tadi pertanyaan melalui Instagram Mangupro Award dan juga melalui kolom chat. Apakah Bapak Ibu ada pertanyaan lagi? Baik Bapak Ibu, jika memang tidak ada pertanyaan, mungkin untuk sesi diskusi dan tanya jawab pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Izin, Terima kasih. Izin, ya. Izin Bapak. Moderator, Bapak Ibu peserta, Bapak Ibu juri juga yang kami hormati. Terima kasih atas partisipasinya. Khusus kepada peserta, kami ingatkan kembali, tidak berhenti-hentinya kami ingatkan kembali. Yang pertama, memperhatikan apa yang disampaikan oleh tim juri tadi. Di sana, di materi pun sudah ada kunci sukses. Kunci sukses, apa yang Bapak Ibu harus penuhi ketika ingin mendapatkan nilai maksimal di aspek akuntabilitas. Bapak Ibu. Nanti di materi ada tuh kiat-kiat untuk mencapai nilai 100 kalau tidak salah nggak lihat. Makasih Niki, tim juri sudah memberikan kisi-kisi, istilahnya kisi-kisi jika ingin mendapatkan nilai yang baik. Ini yang pertama. Yang kedua, dan intinya juga saya mengingatkan kepada teman-teman perangkat daerah, kelurahan, di desa untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Baik mungkin. Niki waktu memang kelihatan panjang, masih sebulan lebih lagi. Namun kami ingatkan bulan Mei dan Juni banyak libur, nggih. Bulan Mei ada libur weekend, bulan Juni ada galungan. Nah, mohon maaf memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Nggih. Segera upload yang belum yang sudah siap, silakan diupload di aplikasi. Yang belum eh, atau yang masih menemukan kesulitan untuk memenuhi, silahkan tanya di grup. Tanya di grup. Jangan sampai kosong. Jangan sampai kosong apa yang di harus dipenuhi, Bapak Ibu perangkat daerah, kelurahan dan desa. Yang ketiga terkait independensi juri, akuntabilitas juri. Nah, Niki kemarin ada yang nanyakan juga. eh, Kami dari tim pelaksana sangat mengapresiasi dan mendukung independensi dan akuntabilitas dari para juri, Bapak Ibu.
Untuk itulah kami tahun ini menggunakan aplikasi, nih, aplikasi. Nanti Bapak Ibu bisa melihat secara langsung nilai-nilai yang diberikan oleh juri, nih. Tidak ada yang disembunyikan. Silahkan dilihat di aplikasi. Kita transparan, tidak ada yang dibuat-buat. Nah, mudah-mudahan bisa tercapai juga ini untuk tahun ini bisa akuntabel penilaian mengumpul award. Untuk hadiah, kami juga perhatikan dari usul-usul teman-teman pada sesi sebelumnya. Hal ini juga sudah kami laporkan pada pimpinan tadi pagi, juga sekaligus menginformasikan bahwa saat ini eh, tim pelaksana Mangupur Award 2025 sudah bersurat kepada Bapak Sekda untuk memohon supaya eh, bisa dicairkan untuk hadiah-hadiahnya. Nah, mungkin bisa isi menunggu proses Niki. Mudah-mudahan ada jalan keluar untuk Niki. Eh, Pimpinan juga memerintahkan kepada tim pelaksana untuk melaporkan usul-usul yang Bapak Ibu sampaikan di Mangupura Award ini. Nggih. Jadi kami sudah berusaha memfasilitasi apa yang Bapak Ibu usulkan. Demikian kira-kira yang kami bisa sampaikan. Sekali lagi untuk khusus untuk akuntabilitas, aspek akuntabilitas, mohon dilihat materinya, nggih. Mohon lihat materinya, di sana ada kisi-kisinya sudah, nggih. Kisi-kisinya sudah. Jangan sampai perangkat daerah lain atau lembaga kelurahan lain, desa lain sudah memenuhi, Bapak Ibu belum. Nah, itu. Nggih. Ada di sana kisi-kisinya. Tinggal Bapak Ibu jawab nih supaya bisa mendapat nilai yang maksimal. Ya, kira itu saja yang kami sampaikan. Waktu kami kembalikan ke operator, moderator. Baik Bapak Kabak, terima kasih atas arahannya. Baik Bapak Ibu, untuk sesi diskusi dan jawab sudah kami tutup. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif, dan tentunya terima kasih kepada Dewan Juri yang sudah menyampaikan penjelasan mengenai aspek penilaian akuntabilitas kinerja. Semoga melalui kegiatan ini Bapak Ibu dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas terkait aspek penilaian administrasi akuntabilitas kinerja Mangupura Award tahun 2026. Saya selaku moderator mohon maaf apabila selama memandu jalannya acara terdapat kekurangan. Untuk sesi tanya juri pada pagi hari ini, saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih dan sampai jumpa di acara Tanya Juri Mangupura Award berikutnya.